Selamat pagi. Kita kembali akan belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini judulnya adalah Tuhan memberikan kemenangan lagi. Ya Bapak Ibu, saya percaya kalau kita dengar yang namanya kemenangan pasti kita akan bersuka cita. Ya, kita akan merasakan wow luar biasa, wow dahsyat. Ya, nah tapi juga mungkin ada sebagian orang yang kayaknya nggak yakin. Ya, masa iya sih, ya. Atau juga mungkin masih bingung, ya. Atau juga mungkin responnya biasa-biasa. Ada aja orang yang seperti itu, ya. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau merespon dengan sebuah semangat yang senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Karena kalau kita merasakan yang namanya kekalahan itu pasti nggak enak, ya. Lawan dari kemenangan itu kan kekalahan. Kekalahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan, ya. Tapi bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi, yang membuat orang menjadi kehilangan rasa percaya diri, merasa dirinya tidak mampu, mungkin ada di dalam situasi yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat. Itu ada hal-hal yang seperti itu, ya. Makanya kan dibutuhkan kadang-kadang kalau dalam hal olahraga, dibutuhkan yang namanya pelatih, dibutuhkan orang-orang yang bisa memotivasi, membangkitkan semangat, yang mengingatkan, ya. Karena kan kalau dibiarkan seperti itu kan orang merasa, aduh, kalau misalnya mengalami kekalahan yang sangat-sangat tipis, ya, orang akan merasa, aduh, saya udah mengerahkan kemampuan saya, tapi dia memang lebih baik. Kemampuan saya cuma segini. Nah, ketika mungkin ketemu lagi, selalu mengalami kekalahan, ya, dari orang tersebut, maka dirinya merasa, ya saya udah nggak mampu lah lawan dia, mah, ya, karena dia memang lebih luar biasa, lebih hebat dan sebagainya. Nah, kalau kita ada di dalam titik seperti itu, kita merasa kemampuan kita itu ya udah dibatasi seperti itu, ya, tidak mampu lagi. Tetapi kalau ada orang yang mungkin mengingatkan, orang yang terus memacu semangat dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kemampuan dari diri seseorang itu bisa keluar. Tapi karena kalau dia terus ada di dalam satu titik tidak bisa bangkit, maka kemampuan dia itu nggak akan pernah bisa keluar, ya. Nah, makanya kan kita nggak mau mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kemarin ini kan kita juga sudah dijelaskan makna dari sebuah kemenangan, ya. Seperti apa sih yang Tuhan mau untuk kita pahami. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, dan bagi yang belum mendengarkannya bisa kembali melihat di YouTube, ya, atau di aplikasi RDMB. Ya, karena ini sesuatu yang penting untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, satu hal juga yang waktu saya mendapatkan pesan ini, ya kita juga kadang-kadang diingatkan, jangan kita kalau ya dalam istilah olahraga juga kan kadang-kadang kita suka dengar yang namanya euforia, ya. Kalau orang mengalami kemenangan atau misalnya sebuah klub sepak bola mengalami kemenangan di final dan lain sebagainya, memenangkan liga, seringkali kan pelatih atau mungkin orang-orang tertentu mengingatkan jangan berlama-lama ya dalam euforia karena ada tantangan berikutnya. Nah, sama juga sebetulnya kita ketika mungkin Tuhan kasih kemenangan lagi, kita juga harus ingat jangan sampai kita jadi menjadi orang yang terlena, ya, menjadi orang yang wah rasanya udah aman-aman aja nih karena Tuhan. Enggak, tetap kita harus punya satu kewaspadaan, ya. Kita harus tetap fokus. Karena apa? Karena tantangan-tantangan yang lebih berat pasti akan kita hadapi ke depannya. Ya, seperti apanya kita nggak tahu, ya. Makanya kita harus selalu bersiap-siap, berjaga-jaga. Nah, inti pesan Tuhan saya bacakan kembali ya untuk Bapak Ibu. Tidak pahamnya orang percaya akan makna kemenangan yang dimaksud Tuhan seringkali mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman orang percaya di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, di situ ada dua hal yang kita diingatkan. Yang mana pertama, Tuhan punya skenario besar atas hidup orang percaya, dan Tuhan sedang membawanya ke sana. Jadi Tuhan mau kita sebagai orang percaya menangkap tentang hal ini. Namun seringkali orang percaya hanya ingin mengalami kemenangan-kemenangan kecil, nah, sambil tetap tidak menangkap apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi dirinya. Nah, yang kedua yang penting juga dari pesan ini adalah Tuhan ingin setiap orang percaya memahami makna berjalan dari kemenangan kepada kemenangan di dalam Tuhan, ya, di tengah tantangan apapun yang dihadapi.
Nah, kan kita belajar 2 prinsip kemarin ya yang dibagikan Bapak Gembala. Yang pertama, kemenangan bukan hanya terjadi di bagian akhir proses, namun juga di tengah-tengah proses. Ya. Kemudian poin yang kedua yang mungkin belum sempat disampaikan, kemenangan yang di dalam Tuhan diperoleh melalui cara yang benar. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di warta ya, atau kembali mendengar pesan Tuhan ini. Nah, pagi hari ini saya tidak berlama-lama, saya membagikan lagi kalau dua hal ya. Dari apa yang saya baca di dalam Mazmur 44 ini yang menjadi dasar ya. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 44 ini kan cukup panjang ya, nah, tapi di sini intinya adalah diambil dari ayat yang ke-7 dan 8 ya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ke-8-nya. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya renungkan dari Mazmur 44 ini, yang saya dapat adalah pertama, kemenangan diraih ketika kita menyikapinya dengan respon yang benar. Ya. Jadi kemenangan itu akan kita raih ketika kita menyikapinya dengan respon yang benar. Dan ini yang perlu kita ingat, jangan pernah menentang Tuhan. Ya. Jangan pernah kita menentang Tuhan. Artinya ya ikuti aja lah caranya Tuhan. Ya. Jangan kita menjadi orang yang suka menolak. Ya. Ketika Tuhan kasih tuntunan, ketika Tuhan berikan arahan, langkah demi langkah. Ya. Bahkan mungkin ketika Tuhan proses sesuatu yang rasanya nggak enak, yang harus kita alami. Ya. Hal yang mungkin rasanya, waduh udah sulit, jalani aja, ya, jalani aja. Walaupun mungkin kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa harus alami, jalani aja, ya. Tetap kita punya mata yang tertuju kepada Tuhan, ya. Nah, yang menjadi dasar dari poin ini adalah di ayat yang ke-19 dan 20-nya. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Wah, Bapak Ibu, kalau kita renungkan ayat ini, dikatakan hati kami tidak membangkang, itu sebuah pengakuan yang mana mereka merenungkan tentang bagaimana Tuhan menyertai mereka. Mereka berpikir, aduh, hati kami tidak membangkang. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar melekat sama Tuhan. Orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan. Ya. Makanya dikatakan hati kami tidak membangkang. Ya. Nah, jadi ini menarik bagi saya adalah hati kami tidak membangkang. Ya. Kalau kita melihat keadaan zaman hari-hari ini, ya, banyak orang yang membangkang. Ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Itu kan sifat orang itu kan mulai menuju ke arah sana, bahkan semakin hari semakin banyak ya orang yang membangkang. Membangkang kepada siapa ya? Kepada sesamanya, ya. Kepada sesamanya karena apa ya? Karena mungkin perbedaan prinsip, karena mungkin tidak sejalan dengan apa yang dia pegang, ya. Kalau dia berpegang kepada kebenaran, tetapi mungkin orang yang menjadi panutan kita, dia berjalan dengan caranya sendiri, ya, atau dengan cara-cara yang tidak berkenan, ya itu kan bisa membuat kita menjadi menentang, melawan, ya. Kita mungkin coba menasihati, tapi dia menolak, ya seperti itu. Nah itu kan hari-hari ini juga terjadi, ya. Udah nggak aneh, apalagi di negeri kita juga banyak sekali terjadi, ya. Ketika mungkin orang mencalonkan diri menjadi pemimpin, ya, dia bisa gunakan cara-cara yang tidak benar, tidak berkenan, cara-cara yang kotor dan lain sebagainya. Ya. Mau menduduki jabatan, dia bisa ambil cara yang ya gampang aja, ya pakai uang lah dan lain sebagainya. Mau dapat proyek juga seperti itu. Ya banyak hal, supaya bagaimana dia bisa menang tender, mungkin dapat posisi, dapat jabatan, atau mungkin diangkat sebagai pemimpin di sebuah daerah, ya dan sebagainya. Banyak cara yang dilakukan. Entah mungkin itu menebarkan isu supaya calon lawannya ini ya makin
kehilangan suaranya dan orang lebih berbalik mendukung dia dan sebagainya. Itu banyak hal yang dilakukan. Ya. Ternyata kalau kita lihat terjemahan di dalam Amplified Bible ya dari ayat 1920 ini dikatakan our hearts has not turned back nor have our step wandered from your path. Ya. Jadi ini luar biasa, hati kami tidak berbalik dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Nah, dari ayat ini saya ingat tentang peristiwa bagaimana di dalam sebuah pembuangan, ya bangsa pada waktu itu mengalami pembuangan di Babel. Anak-anak muda ini kan luar biasa, yang namanya Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung, kemudian mengeluarkan aturan bahwa semua harus menyembah ya kepada patung yang dibuatnya ini. Sadrah, Mesah, Abednego memilih mereka tidak menyembah. Artinya kan mereka sebetulnya lagi membangkang, ya, membangkang terhadap aturan manusia. Apakah hal itu dibenarkan? Di dalam Tuhan hal itu dibenarkan. Itu adalah sebuah kemenangan. Ya. Karena apa? Karena mereka punya prinsip untuk berpegang kepada kebenaran. Bahwa yang disembah hanyalah Allah. Ya, dan mereka tahu Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup. Mereka tidak takut ancaman bahaya, ya ada. Walaupun mereka harus mati. Ya, kita bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Ya. Di dalam Daniel pasal yang ketiga. Ini kan mereka seolah-olah udah ada di dalam satu lembah yang kelam gitu ya. Waduh, ada kematian nih yang mungkin bisa terjadi. Ya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ya, mereka ini begitu luar biasa sekali. Ya. Ayat 16 sampai 18 ya. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Waduh, kalau namanya raja dengar ini udah marah sekali. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini sebuah prinsip yang mereka pegang, ya, di mana mereka menyikapinya dengan respon yang benar. Ketika ada aturan, ini aturan kerajaan yang harus dipatuhi oleh rakyat, ya, tapi mereka melihat ini nggak benar, dan respon mereka adalah respon yang tepat. Ada resikonya sangat besar. Mereka masuk dapur perapian dan itu terjadi. Mereka mungkin terancam jiwanya, ya. Mereka nggak peduli, ya. Pokoknya mereka kalau Tuhan yang mereka sama itu nggak menolong, ya that's okay, nggak apa-apa. Mereka harus mati di perapian, ya nggak apa-apa, gitu, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, ya? Akhirnya kan justru kemenangan lah yang terjadi, ya. Ayat ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Ya, dikata melanggar. Ini kata melanggar ini kalau Bapak Ibu lihat artinya ini sama dengan membangkang. Ya. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, ke-29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, ini yang luar biasa, terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu dan selanjutnya. Itulah yang bagaimana seorang raja aja sampai melihat ini Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego ini Allah yang luar biasa. Jadi nggak boleh ada satu orang pun yang menghina, ya. Karena hukumannya udah jelas. Itu sebuah peraturan kerajaan, ya. Bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Daniel pun mengalami hal yang sama. Ketika orang-orang mungkin berupaya untuk mencari kesalahan Daniel, tidak ditemukan yang namanya kesalahan Daniel kecuali dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dibuat aturan.
sampai akhirnya masuk ke gua. Tapi kita melihat hasil akhirnya, ya. Raja Darius sampai begitu khawatir akan keberadaan Daniel di gua singa. Wah, jangan-jangan dimakan nih sama singa, habislah gitu. Tapi ternyata, ya, Allahnya Daniel ini benar-benar menyertai Daniel. Dan sampai pada akhirnya kan Raja Darius juga mengeluarkan aturan, ya, bahwa siapapun yang mungkin menghina Allahnya Daniel ini yang akan menghadapi yang namanya hukuman dari kerajaan. Itu kan luar biasa sekali. Nah, kita ingat juga akan satu peristiwa ratusan tahun yang silam di sebuah negara India, ya. Sebuah negara India di salah satu desa yang namanya Assam. Mungkin Bapak Ibu ingat cerita ini. Ada satu keluarga, mereka suami, istri, dan kedua anaknya. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sampai satu saat pemimpin di desa tersebut mendengar tentang keberadaan mereka menjadi pengikut Kristus. Sedangkan di sana kan aturan hukumnya sangat-sangat keras, ya. Nggak boleh menyembah kepada hal-hal yang lain kecuali kepada mungkin dewa-dewanya mereka. Begitu dipanggil, yes, kemudian ditanya, diinterogasi, mereka mengakui. Kemudian diberikanlah kesempatan, kalau engkau menyangkal meninggalkan Yesus, maka anakmu selamat. Tapi kalau enggak, mereka akan mati. Tetapi apa yang dia katakan? Saya memutuskan untuk tetap mengikuti Yesus. Dan kedua anaknya mati. Diberikan lagi kesempatan. Kalau engkau menyangkal, istrimu akan selamat. Ya, engkau masih diberikan kesempatan hidup dan mungkin akan menghasilkan keturunan yang lain. Tapi dia berkata, enggak. Aku tetap, ya, tidak memalingkan kepada apa yang dibilang. Aku tetap mengarahkan kepada Yesus. Dan itu luar biasa. Sampai ketiga kalinya diberikan kesempatan yang sama, tapi dia tetap memutuskan hal yang sama. I have decided to follow Jesus. Dan kita tahu akhirnya dia mengatakan itu karena dia menulis lagu tersebut. I have decided to follow Jesus. Itu kalau dikatakan dia membangkang manusia, ya dia membangkang manusia. Karena dia tahu yang namanya kebenaran. Itu respon yang benar. Dia tidak mau menentang yang namanya Tuhan. Makanya dia bersepakat dengan Tuhan. Dan itulah kemenangan pada waktu dia menyatakan, I have decided to follow Jesus. Dia mempertahankan imannya, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ya. Kita belajar hal yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian selain tidak membangkang, ini juga kan hal tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin karena Bapak Gembala belum sempat menyampaikan yang poin kedua, nanti Bapak Ibu baca ya di poin yang kedua ini. Ini bagaimana kan kalau orang yang tidak menyimpang ini benar-benar dia benar-benar hanya berpegang kepada caranya Tuhan. Dan saya sangat setuju, iya betul. Kita harus belajar untuk terus ikut caranya Tuhan. Ya. Apapun apa yang Tuhan mungkin harus izinkan terjadi dalam hidup kita, yuk kita belajar ikuti. Ya. Terima aja. Ya. Terima. Mungkin prosesnya nggak enak, sama sekali nggak enak. Ya. Nah, kalau di Wardah kan bagaimana kita menang atas diingatkan kita harus menang atas namanya apa? Menang atas namanya dosa, atas keinginan diri sendiri yang bisa kita kendalikan, tapi lebih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan kerajaan surga. Apa yang lebih kita utamakan adalah bagaimana kita mengutamakan yang Tuhan mau, isi hati Tuhan. Ya. Yang namanya seorang Yusuf kan bisa aja kan dia punya kedudukan jabatan langsung naik, ya. Hidupnya mungkin lebih nyaman kalau dia sepakat menerima ajakan dari istri Potifar. Ya. Tapi kan Yusuf tidak lakukan itu. Ketika dia mungkin berusaha lewat juru minum dan juru roti. Nanti kalau kamu udah dibebaskan sama raja, ingetin aku ya. Aku ini lagi ada di penjara, siapa tahu aku bisa bebas. Mungkin selintas pernah terpikir dengan caranya dia, tetapi itu tidak terjadi juga. Sampai bagaimana akhirnya dia ya diangkat sebagai orang kedua yang terpenting di dalam kerajaan di Mesir. Itu kan cara yang dia ikutnya caranya Tuhan, bukan cara dirinya sendiri. Tapi kalau kita misalnya menyimpang, ya, sebagaimana mungkin yang pernah dilakukan oleh seorang Daud, ya,
ketika orang-orang berperang tapi dia memilih tidak berperang. Dan dia malah mengambil istri dari Uria, yaitu Batsyeba, ditidurinya sampai dia punya hamil. Kemudian dia pikir, wah gimana caranya, sampai akhirnya Uria pada akhirnya kan mati karena ditempatkan di barisan terdepan. Tapi apakah hal itu berkenan? Itu cara yang salah, cara yang menyimpang, ya, cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita kan nggak mau ya hal-hal yang menyimpang ini juga kan terjadi mungkin di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi mari kita belajar mengikuti apa yang mungkin Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau orang kan misalnya dia sakit, akhirnya dia menang. Orang kan kadang-kadang cuma ujungnya aja, tapi prosesnya itu kan nggak mudah. Nah, prosesnya inilah yang harus kita belajar. Waktu kita mengalami sakit, prosesnya seperti apa? Apakah kita tetap bersyukur? Apakah kita tetap bersemangat? Ya, tetap percaya kepada janji Tuhan, ya, bahwa Tuhanlah penyembuh kita. Atau mungkin kita mulai menggunakan cara-cara lain. Aduh, lama ya ikut Tuhan tuh sembuhnya, nggak sembuh-sembuh. Wah, cari alternatif. Ya, itu udah mulai menyimpang, cari alternatif. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang lagi Tuhan ajarkan, Tuhan lagi izinkan, tujuannya adalah mengajar kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, disitulah kita semakin lebih lagi mengerti. Oh, ternyata prosesnya seperti ini ya. Dan disitulah kita semakin mengenal, oh ternyata Tuhan itu sangat senang dan namanya proses. Ya. Bangsa Israel ketika dibebaskan dari Mesir itu kan banyak sekali proses yang harus dialami. Tapi banyak orang yang membangkang, banyak orang yang menyimpang, ya, menyembah kepada Allah lain dan sebagainya. Dan Tuhan kan nggak suka sebetulnya. Sebenarnya kan prosesnya kan itu yang harus dijalani. Karena tujuannya itu kan tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi mereka banyak di antara mereka yang tidak menyukai namanya proses. Nah, kita belajar sesuatu dari hal tersebut. Ya. Karenanya mari Bapak Ibu, yang pertama adalah yuk kita belajar ya bersama-sama. Kita menyikapi dengan respon yang benar. Dan jangan pernah menentang Tuhan. Maka kita akan terima yang namanya kemenangan yang dari Tuhan. Yang kedua yang saya dapatkan adalah kemenangan akan kita peroleh ketika kita menyadari keterbatasan kita, ya. Dan kita memerlukan kehadiran Tuhan untuk menuntun langkah kita. Ini yang seringkali kita lupa, ya, lupa di tengah-tengah perjalanan, di tengah proses yang harus kita alami. Kadang karena merasa Tuhan udah meninggalkan. Karena merasa Tuhan udah enggak ada di pihaknya. Jadi sadari keterbatasan kita. Ya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ya. Artinya kita punya keterbatasan. Dan ini kita bisa lihat dari apa yang ditulis di dalam Mazmur 44 ayat ke-7 ke-8 tadi. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ya. Ini kan satu hal yang mereka akui. Jadi kalau mereka berperang, mereka mungkin mengalami kemenangan, bukan karena pintar-pintarnya mereka menggunakan panah. Ya. Mereka begitu ahli, ya, dalam mengarahkan busurnya untuk menembak lawan, mematikan musuh. Bukan karena hal itu. Atau juga dikatakan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ya. Artinya ya senjata secanggih apapun juga bukan itu yang membuat mereka menjadi menang. Tetapi yang harus mereka akui adalah ini adalah bukti bahwa mereka itu punya keterbatasan. Mereka nggak mampu melakukan hal itu kalau bukan di ayat yang selanjutnya. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Jadi mereka sangat-sangat menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka itu sangat-sangat penting. Makanya mereka terus berusaha untuk membangun sebuah hubungan. Terus mencari apa yang Tuhan lagi terus ajarkan buat mereka. Ini yang kita sama-sama belajar, ya. Bangsa Israel kan pernah satu saat ketika Musa sudah menyampaikan firman Tuhan, mereka berpikir, waduh
Kalau gitu kita harus serang nih Amalek sama Amalek. Yuk kita naik ke puncak gunung. Tapi Musa udah ingatkan, jangan kamu naik. Bukankah Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan itu nggak ada di tengah-tengah mereka. Loh, kita kan disertai Tuhan. Tuhan kita kan hebat, ya. Walaupun Tuhan nggak ada di tengah-tengah kita, percaya aja lah, kita pasti menang. Dan mereka memaksakan. Mereka naik ke puncak bukit, ya, ke wilayah bagian selatan untuk menyerang Amalek. Tapi ternyata mereka mengalami kekalahan. Ya. Dan juga ketika kita belajar peristiwa yang dialami di zamannya Yosua, ketika bangsa Israel hendak menyerang kota Ai. Ya. Ini kan kadang-kadang mungkin mereka baru euforia. Wah, benteng Yeriko udah rubuh. Ya, kemudian kita ngalami kemenangan yang besar. Nah, sedikit mereka lengah. Ya. Mereka berpikir nyerang Ai berapa banyak? Cukuplah sekian, nggak perlu banyak-banyak kok. Di sana kan kecil, penduduknya kecil. Kadang-kadang kan mungkin dianggap remeh seperti itu. Ya. Hal ini juga kan yang kadang-kadang sering terjadi di dalam umat Tuhan. Ya. Kadang-kadang kan menganggap remeh. Udahlah nggak perlu minta bantuan Tuhan lah. Hal ini mah bisa kita kerjain sendiri. Hal ini mah bisa kita atasi sendiri. Ya. Nah, kadang-kadang hal seperti itu seringkali kita melupakan keberadaan Tuhan. Kita nggak sepenuhnya melibatkan Tuhan. Ya. Tapi bagaimana kita melihat dari seorang Daud, ya, seorang Daud bagaimana ketika dia ngalami benar-benar kemenangan yang Tuhan berikan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Itu benar-benar Daud itu paham sekali. Makanya kan dia nulis di dalam Mazmur pasal yang ke-20, ya kan? Apa yang dia katakan ayat yang ke-6 atau ke-7-nya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, disinilah betapa pentingnya kalau kita sadar bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Berarti kita harus terus punya satu keterhubungan dengan Tuhan. Harus terus cari yang namanya kehendak Tuhan. Supaya kita terus menerima yang namanya pengurapan yang dari Tuhan. Dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ini kan berbicara tentang sebuah hubungan, sebuah relation Tuhan dengan kita umatnya. Supaya kita bisa terima yang namanya pengurapan itu. Supaya kita bisa mendapatkan yang jawaban. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini kan kemenangan yang luar biasa. Bukan kemenangan yang biasa-biasa, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang sejati, boleh dikata seperti itu. Bandingkan dengan mungkin kemarin di komisi dibahas dengan kemenangan yang semu. Yang cuma sementara karena kita menggunakan cara-cara kita. Karena kita menggunakan mungkin kemampuan kita, kekuatan kita. Yang nggak kekal. Tapi kalau dengan caranya Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Yang akan selalu kita ingat, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, bagaimana Tuhan menolong kita dengan caranya. Kita akan selalu ingat dan kita akan selalu bangga punya Tuhan. Ya. Nah, makanya kita belajar tentang hal ini. Ya. Nah, 2 hal ini aja Bapak Ibu yang ya secara singkat ya saya bagikan, dan tentu Bapak Ibu nanti bisa pelajari lagi. Ya. Ini bagaimana ketika bangsa Israel menyerang Amalek, kenapa Tuhan gak menyertai? Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Bilangan, ya, Bilangan pasal 14. Itu luar biasa sekali, ya. Artinya kita harus ingat, iya ya, ternyata kita butuh satu sosok yang namanya pribadi Tuhan. Sama seperti orang yang kalau misalnya dia ngalami kekalahan, Tuhan izinkan yang namanya kekalahan, supaya kita belajar tidak menjadi orang yang sombong. Ketika kita ngalami kemenangan demi kemenangan, tapi kita belajar untuk rendah hati. Kita butuh yang namanya sosok Tuhan yang terus menuntun kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.